Saudara yang Tuhan, puji Tuhan, pagi ini kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, rasakan aja jiwa kita, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Atas segala kebaikan kemurahan-Mu, semuanya yang Kau menyertai hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mari tempat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu datang untuk memuji memuliakan nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, atas setiap pikiran jiwa hati kami, berikan layak untuk memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian dan masuk doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Supaya mereka datang juga
Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Baiklah, jemaah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Dengarlah suara akhir.
Kami meminta Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kami, menjadi roh yang menyucikan kami, roh yang memberi kuasa, roh yang memberikan kekuatan bagi kami, roh yang memberikan kemampuan yang dari Allah tercurah turun di dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Kami, Engkau berikan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, yang membawa kami ke dalam kebenaran, yang memimpin kami kepada seluruh kehendak Tuhan. Kami buka hati kami demi Tuhan Yesus yang hidup. Kami terima Roh Kudus sebagai Roh Allah yang hidup bagi kami, yang tinggal di dalam kami, yang melahirkan kami kembali menjadi ciptaan sebagai anak Tuhan yang dibaharui. Baharuilah kami dari hari ke hari, baharuilah hati kami, baharuilah pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau terima firman Allah dengan hati yang lembut, hati yang baru, hati yang segar, hati yang penuh dengan suka, cita dan kelegaan. Biar kami menikmati firman Allah ini menjadi air, mata air yang memancar dalam hidup kami, yang membuat kami tidak haus lagi, tapi dipuaskan. Kami boleh dipuaskan, dan kami boleh menikmati kasih yang sesungguhnya dari Tuhan, yang mengisi jiwa dan hati kami, yang mengisi rohani kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Silas, silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih bertemakan tentang Roh Kudus yang akan saya sampaikan pada siang hari ini buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan firman Allah ini karena saya ingat vaksin, ya, vaksin yang sekarang lagi gencar-gencarnya diberikan di seluruh dunia adalah vaksin COVID, yaitu Sinovac, Astra dan lain-lain. Nah, sebenarnya vaksin ini adalah benih penyakit yang sudah dimatikan, yang sudah dilemahkan dan disuntikan ke dalam tubuh manusia agar itu menjadi sebuah kekebalan manusia untuk melawan penyakit yang sama atau bakteri atau virus yang masuk. Nah, itu salah satu solusi yang ditemukan manusia lewat kepintarannya. Dan ada banyak vaksin yang sudah kita terima dalam kehidupan kesehatan kita, ya. Apalagi waktu masih anak-anak ada banyak vaksin, ada 6 atau 10 itu yang kemudian diramu-ramu jadi 6 gitu, ya. Ada polio, ada tetanus, ada campak, ada hepatitis. Semuanya itu diberikan supaya orang yang menerimanya dia punya kekebalan, punya kemampuan apabila suatu hari nanti mereka menghadapi virus itu, mereka sudah tahu menghadapinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan salah satu dari temuan terbaik untuk manusia bisa bertahan menghadapi segala kemungkinan yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang Dia memberikan Roh Kudus-Nya
ketika Yesus naik ke sorga dan dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, kata Yesus, bahwa akhir hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Allah diberikannya kepada manusia. Roh Allah dicurahkan untuk tinggal di dalam manusia. Tentu ini saya ambil dalam satu pengertian untuk membuat manusia memiliki kekuatan. Ya, dikatakan banyak sekali artinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia memiliki might, keperkasaan, dia memiliki ability, dia memiliki kemampuan. Ada lagi yang digunakan dengan kata power, dunamos atau dunamit, dia memiliki kuasa. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya manusia memiliki kekuatan, kemampuan, kuasa, kelebihan untuk menghadapi dunia ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini kebutuhan kita, saudara, dan ini adalah menjadi sukacita kita. Ada banyak berapa orang yang hari ini walaupun tidak tahu apakah vaksin itu ampuh atau tidak ampuh, itu ketahuan ketika kita menghadapi. Apakah vaksin yang saya terima ampuh? Penyakit itu bisa datang. Ya, penyakit itu bisa datang kapan saja. Ya, seperti flu. Siapa yang kebal sama flu? Tapi ketika flu datang, kita bisa lawan. Paling 1 hari, 2 hari, flu-nya kalah. Ya, nah saudara, kalau kita divaksin bukan berarti kita, oh tidak apa-apa. Ya, ada perlawanan. Ada yang menolong badan kita ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah, betapa luar biasanya hikmat bahwa dunia yang kita hadapi ini dunia yang penuh dengan segala bentuk virus, penyakit, bentuk masalah, bentuk tantangan, godaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebabnya Allah perlu memberi kekebalan. Allah perlu memberikan kemampuan. Allah perlu memberikan power. Saudara, Allah perlu memberikan kuasa. Allah perlu memberikan kekuatan di dalam hidup kita yang menyatu dengan jiwa kita, yang menyatu dengan hidup kita, yang tinggal di dalam kita sampai kapan saja. Saudara, yang berada dalam hidup kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kemanapun saudara bergerak. Yang sudah divaksin BCG, dia tidak perlu khawatir. Yang sudah divaksin polio, dia tidak perlu. Kapan saja dia sudah siap. Dia punya kekebalan untuk itu. Dia punya kemampuan. Nah saudara, kenapa orang Kristen menjadi seorang yang begitu cengeng, yang begitu takut, dan minta segala sesuatu dihindarkan dari hidupnya? Ya, yang minta segala sesuatu yang gak enak dijauhkan dari hidupnya. Padahal sekalipun saudara minta dijauhkan, itu tidak akan jauh. Ya, nah saudara, karena kayak kemarin orang melihat fenomena super blood moon yang terjadi gerhana bulan 195 tahun sekali. Ya, itu fenomena alam yang luar biasa. Tapi disertai apa? Akan disertai dengan banjir rob, akan disertai dengan gelombang pasang. Nah, saudara, nah itu gak bisa dipungkiri, satu fenomena alam, satu kenyataan alam yang akan terjadi lewat super blood moon itu.
Manusia harus bersikap. Ya, manusia yang harus menghadapi, berarti akan terjadi. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir, dia akan tahu akan terjadi banjir rob yang besar, gelombang yang tinggi di laut akan terjadi. Sekalipun doa mati-matian, ya, minta itu dihindarkan, tidak. Sementara kita nggak mau, itu kapal numpuk. Kalau benar yang saya lihat di Tegal itu semua kapal numpuk, nggak bisa kemana-mana karena terjadi gelombang yang tinggi di lautan. Nelayan nggak bisa cari makan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca firman Allah ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, inilah yang saya maksud nih. Kekuatan, kemampuan, power, ledakan, terobosan, keperkasaan di dalam, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya menyimpulkan dalam satu kalimat bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu mengandung kekuatan Allah yang sempurna. Nah saudara tahu, judulnya saja sudah Roh Kudus di dalam paket kekudusan. Saudara, saya bisa berkhotbah, tapi alangkah sia-sianya, tidak ada gunanya saya berkhotbah tapi hidup saya tidak kudus. Saudara boleh tanya istri saya, berapa nilai kekudusan saya? Tidak ada gunanya saya khotbah kalau hidup saya tidak kudus. Benar nggak? Nah, saudara, tidak ada gunanya kita jadi WL, singer melayani, operator komputer, atau ASL, kalau hidup kita tidak kudus. Tidak ada dampaknya. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sempat dengar sedikit kesaksian dari Ibu Korban Ibu Dendi Basir. Ada sepasang pasangan lesbi, yang cewek satu lesbi Kristen agamanya, yang satu Muslim. Nah, suatu hari mereka bermasalah dan akhirnya sudah, kamu ke Islam ke masjid, kamu Kristen ke gereja. Kita cari jawabannya dari iman kita masing-masing. Si Kristen yang cewek yang Kristen bilang, saya mau ke gereja asal kamu mau temani. Ya, gak mungkin saya ke gereja karena saya tidak seiman dengan kamu. Akhirnya dipaksa, oke lah saya antar cuma di parkiran saja. Nah, si perempuan yang satu yang lesbi ini masuk ke gereja ikut ibadah, sedangkan yang satu nunggu di mobil. Sambil di mobil dia dengar itu nyanyian, dia dengar puji-pujian, hatinya tersentuh. Hatinya begitu dijamah ketika mendengar nyanyian yang berkumandang dari gereja, samar-samar dia dengar. Akhirnya untuk lebih jelas dia mulai datang ke depan gereja untuk mendengar. Dia nikmati puji-pujian itu, saudara. Dan dia sampai di depan pintu gereja,
berlutut di situ. Tak kuat dia berdiri. Dia menyadari dosanya. Dia menyadari dosa-dosanya. Dia dijamah Tuhan. Ibadah selesai. Kawannya yang Kristen tadi keluar dari gereja. Dan begitu keluar dia bilang sama temannya, kita ini sudah berdosa. Kita ini sudah betul-betul jatuh dalam dosa. Saya menyesal. Saya nggak mau lagi. Yang Kristen yang tadinya ikut kebaktian bilang, kamu ngapain? Apa yang merasuki kamu? Kok tiba-tiba berubah? Nah, saudara, kebalik nggak? Yang di dalam gereja nggak merasakan jamahan Tuhan, justru yang di luar merasakan jamahan Tuhan. Nah, pokoknya kita harus bertobat. Saudara, yang Islam jadi Kristen, yang Kristen tidak bertobat. Aneh kan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu membuat kita bertobat. Tidak hanya, saya udah gak berzina, saya udah gak mencuri. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan, kamu tadi salah. Kita sudah mau masuk dalam perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan itu, makanya gereja kalau menyanyi, melayani, layani bukan karena suara kita, bukan karena kita tahu not, itu penting. Tapi yang bisa mengubah, yang bisa melawat dan menjamah orang yang jauh di luar sana, yang mungkin hanya sepintas sambil lewat dia mendengar. Kekudusan itu adalah kuasa. Bahwa kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, power yang dari Allah itu bekerja dalam satu paket kekudusan, kesucian. Itu makanya disebut dengan Roh Kudus. Saudara, misalnya saya kasih contoh begini, ada 2 orang berteman. Besok hari Minggu kita ke danau yuk mancing. Habis mancing kita mandi-mandi, bakar ikan rame-rame, asik loh pasti. Yang satu bilang, enggak, aku besok ke gereja. Yang si A pergi ke gereja, yang si B pergi ke danau dengan teman-temannya, mandi-mandi, mancing, bakar ikan, dan main, asik. Saudara, yang pergi ke gereja selama kebaktian, dia mikir, beberapa mereka dapat ikan, enaklah sekarang mereka mandi-mandi, enaklah mereka sekarang bakar ikan, nyanyi-nyanyi. Yang dalam gereja mikir, temannya lagi asik-asik sekarang. Nah, yang si B tadi yang pergi ke danau, sampai di sana dia mancing, dia bilang, nyesal aku pergi mancing ini. Lebih baik aku rasanya ke gereja. Dari 2 orang ini siapa yang betul? Yang dalam gereja mikir orang yang lagi asik di danau mancing dan mandi-mandi. Sedangkan si yang lagi mancing nyesal kenapa dia gak ke gereja. Dan dia berpikir, enaklah kawan aku yang ke gereja tadi. Halo? Jadi inilah satu hal yang memang harus kita betul-betul koreksi. Apa yang dimaksud dengan insaf, dengan pertobatan, dengan satu sikap hati. Nah, kesimpulannya di mana Roh Kudus bisa bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya mau kuasa Tuhan bekerja, mau kekebalan yang dari Tuhan itu aktif dalam hidup kita, itu di dalam satu kata, kekudusan, kesucian. Saudara, kita punya anak kuliah.
Pak, aku kuliah, aku butuh sepeda motor, dibelikan. Tujuannya apa? Supaya anak ini nggak terhalang. Bahkan ada yang belikan mobil. Aku butuh mobil supaya bisa, oke, Bapak belikan. Tapi kau rajin belajarnya, iya. Aku butuh laptop. Ya, laptop lama kenapa? Udah kuno. Teman-temanku sudah pakai Intel Core i7. Ini nggak tahu lagi nih Pentium ini gitu. Ya, kemarin saya lihat, saya mau cari laptop untuk anak saya di SMP. Saya lihat udah TV prosesornya sekarang. Gereja kita cuma punya i3, udah cukup bagus. Ya, AMD apa? Saya lihat 15 juta. Udah banyak perubahan. Jadi saudara yang dikasih dokter, oke, beli laptop. Tujuannya apa? Supaya lancar kuliahnya, bisa ngerjain tugas. Iya kan? Mak, aku minta tambah duit supaya jangan kecapean, tugas lagi banyak. Aku laundry saja. Iya, kau laundry. Saudara, ujung-ujungnya anak itu enggak bagus selesai kuliah. Kecewa maksud. Kau sudah ditabak uang saku, sudah diperlengkapi semua, sudah dibelikan semua, makan sudah dipesankan. Kenapa enggak? Susah. Kenapa malahan terbawa arus? Kenapa malahan terbawa sama pergaulan salah? Akhirnya kuliah tinggal, enggak selesai, berantakan. Nah, orang tua kecewa. Uang yang saudara berikan tidak punya kuasa untuk dia melawan pergaulannya. Laptop yang saudara berikan itu tidak punya power, tidak punya ability, dia benda mati. Uang yang saudara berikan itu benda mati. Mobil yang saudara berikan untuk dia kuliah itu juga benda mati, yang tidak memberikan kekebalan bagi dia untuk menghadapi narkoba, untuk menghadapi pergaulan bebas yang salah. Halo, baju yang mahal, sepatu yang mahal. Saudara, saya kadang-kadang melihat anak kuliah sepatu sampai belasan juta. Ya, kalau kaya enggak apa. Tapi itu sudah menjadi standar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu benda mati. Nggak bisa dia memberi kekebalan. Minum obat dengan terima vaksin beda. Saudara, nah Roh Kudus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang dilemahkan kayak virus Sinovac, bukan kayak virus BCG yang dilemahkan. Roh Kudus tidak perlu dilemahkan. Dia Allah yang butuh media, dia butuh tempat untuk hidup. Amin. Dan dia hanya butuh tempat buatan tangannya sendiri. Saudara, siapa buatannya? Kita. Dan hanya bekerja, kekudusan Allah itu bekerja di dalam kita. Kesucian. Adakah orang Kristen yang masih begitu alergi dan tidak suka dengan kata-kata yang kudus, dengan kata-kata yang suci, yang mengandung nilai-nilai kebenaran, yang memang memaksa kita? Saya gunakan kata memaksa, memang harus dipaksa untuk bertobat. Kita ini kalau nggak dipaksa nggak bisa, saudara. Kalau nggak dipaksa tiada, kalau nggak dipaksa penyakit, nggak akan berhenti merokok dia. Coba lihat, yang nggak mau berhenti merokok, satu hari dia pasti berhenti. Ketika dia akan mau mati,
atau mau merokok? Saudara, nah saya bertanya, benarkah begitu cara Roh Kudus? Kita tidak perlu diancam baru bertobat. Amin. Gak perlu nunggu resiko baru bertobat. Sama dengan wanita yang lesbi tadi. Gak perlu kena penyakit, gak perlu kena kutuk, gak perlu kena masalah besar baru bertobat. Ketika dia mendengar dan hatinya terjamah, Tuhan, jangan keraskan hatimu. Amin. Itu untuk menghindari saudara dari keburukan yang akan begitu buruk. Kadang-kadang itu menjadi pilihan kita karena keras hati kita. Ya, nantilah, tunggulah, akhirnya kejadian hal yang parah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bicara tentang Roh Kudus, ini frame-nya, ini bingkainya kesucian. Bahwa di dalam kekudusan Allah itulah kita bisa mengalami kekebalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, inilah yang membuat kita tahan dengan segala godaan, dengan segala tipu daya iblis. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya anak, sebenarnya yang mau kita tanam di dalam dirinya benih kesucian. Ini tidak bisa dipelajari, tapi ini hanya bisa ditularkan. Ditularkan artinya apa? Diberikan lewat teladan. Apa yang 10 juta nasihat kalah hanya dengan 1 teladan. 10 juta dinasihati masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dinasihati hari ini, sore sudah dilakukan. Itu dulu saya. Ya, dipanggil siapapun, nasihati dulu si ulang itu. Nasihati, ulang lagi. Saudara, kesalahannya di mana? Mungkin ada banyak orang sudah menasihati kita, tapi tetap jujur. Tapi satu teladan yang tidak bicara, itu bisa mengubah orang yang sejahat apapun. Amin. Karena teladan itu masuk ke dalam roh. Ya, saudara, jadi ketika saya bertobat, ketika saya mau jadi hamba Tuhan, dan ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, yang teringat dalam hati saya cuma satu: berlututnya Bapakku itu. Itu yang menjadi rekaman video bagi saya, terekam di alam bawah sadar saya. Dan itulah yang muncul. Jadi kekudusan Allah itu menghidupkan nilai-nilai. Jadi jangan saudara pikir yang baik yang pernah saudara dengar, yang baik yang pernah saudara lihat itu terekam di alam bawah sadar. Tapi karena daging kita, karena hawa nafsu jasmani kita menguburnya itu. Makanya saudara, ketika saya sudah bertobat, ketika saya benar-benar sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, yang dulu-dulunya nasihat-nasihat itu kan abai semua. Kok sekarang ingat? Saya bisa ingat khotbah Yakob Nahuai, khotbah awal datunya hamba Tuhan, dua-duanya ini sudah meninggal. Ya, khotbahnya Bapak saya dulu suka putar-putar khotbah. Saudara tahu itu tahun berapa? Sebelum 87.
Berarti umur saya di SMP itu, SD, SMP. Ya, waktu itu saya nggak suka. Waktu itu saya nggak tertarik. Lagi bapak, mendingan nonton karate. Waktu itu masih ada Bruce Lee, baru-baru mati Bruce Lee kan. Ya, Dragon apa, film-film karate yang berseri-seri itu banyak. Waktu itu Chow Yun Fat atau Jackie Chan belum lah di tahun 80. Jackie Chan mungkin baru-baru mulai. Ya, nah saudara, waktu itu Mike Tyson belum ada, Muhammad Ali. Jadi saudara, ketika saya bertobat, saya ingat lagi. Iya dulu ada khotbah ini, ada khotbah ini, ada khotbah ini, ada khotbah ini. Nah itu hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Roh Kudus itu menghidupkan sesungguhnya jiwa kita itu menyimpan, mengandung. Makanya kalau orang mati dalam dosa, ya matilah dia dengan terkubur semuanya itu. Saudara, bersyukur kita diberikan Roh Kudus. Amin. Dia kuasa. Jadi saudara yang dikasih supaya dia kebal. Gimana caranya supaya anakku ini tidak terbawa arus pergaulan? Saudara nasihati sampai doan pun belum tentu dia mau. Ya, nah saudara, makanya kalau kami agak sedikit rewel di Mahakarya. Ya kalau tidak ada jemputan bisa dijemput, toh juga nggak ada yang responnya dingin sekali. Karena lebih baik ke main game daripada ke gereja, main futsal. Nah kita merubah paradigma itu enggak, karena mereka udah terlepas dari orang tua, udah punya pilihan sendiri. Dan tidak ada pengendalian di dalam. Yang tidak ada suara yang berkata udah kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi, menjadi orang-orang yang punya cerita, menjadi orang-orang yang punya kuasa yang dia bisa bagikan, yang dia bisa share, dia bisa cerita kepada semua orang bagaimana hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, nah salah satu dari implementasi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita dikasih kemampuan, kecakapan, kita dikasih keahlian. Apa? Kecakapan, keahlian untuk apa? Untuk memperkatakan. Firman Allah ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pedang bermata dua. Firman ini adalah firman yang menjadi manusia. Firman ini adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada yang tidak dijadikan. Nah ketika Roh Kudus diberikan, saudara dikasih mandat, saudara dikasih hak, saudara dikasih otoritas yang lebih dari segala otoritas yang ada. Untuk apa? Untuk memperkatakan. Tapi sayang orang Kristen sangat buta dengan Alkitab, dan sangat tidak mengerti dengan firman Tuhan, sangat jauh dari firman, dan sangat-sangat tidak memiliki firman. Bagaimana dia mau mempergunakan firman itu sendiri? Kita yang kita tahu doa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak doa lagi. Dia menggunakan firman Allah. Dia memperkatakannya seperti orang yang dikasih pancing. Tidak perlu doa dia minta ikan, dia akan bawa pancingnya ke sungai untuk memancing ikan. Amin. Sama dengan seorang yang dikasih parang, dia tidak perlu minta kayu, Tuhan kasih aku kayu bakar. Nah saudara lihat bedanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus.
Ketika orang dikasih cangkul, dia tidak perlu minta pisang sama Tuhan. Dia akan pakai cangkulnya untuk menanam pisang. Amin. Amin. Ya. Nah, kenapa kita masih simsalabim abrakadabra, iman lampu aladin? Berarti saudara tidak punya Roh Kudus, bukan? Saudara, nah kenapa ketika kita minta ikan Tuhan kasih pancing? Tuhan, aku minta ikan, terus Tuhan kasih pancing. Aku minta ikan, kenapa pancing yang aku kasih? Kamu salah berdoa. Oh, bukan salah berdoa. Kamu tidak perlu minta ikan. Ikan sudah ada di danau. Sebelum kau lahir aku sudah ciptakan. Kau bawa pancing ini pergi. Sama ketika Yesus mau masuk ke bait Allah, Yohanes bertanya, Guru, kalau kita masuk bait Allah, kita harus bayar pajak. Itu lihat penagih pajak udah ada di depan bait Allah. Terus Yesus bertanya, Yohanes, sebenarnya dari siapakah orang memungut pajak? Dari orang pendatang atau dari orang asli daerah ini? Sebenarnya sih dari pendatang yang masuk ke bait Allah. Tapi kita juga harus bayar pajak supaya jangan menjadi batu sandungan. Pergi kau ke danau, pancing ikan yang pertama, dan begitu kau buka mulutnya ada uang, ambil. Itulah yang akan kita jadikan pembayar pajak. Jadi bayar pajak tidak dosa. Amin. Amin. Yang bayar pajak seperti yang bayar pajak merasa rugi. Nah, begitu Yohanes pergi memancing, dia dapat, Guru saya dapat. Nah, bayar. Tuhan mau masuk rumahnya saja dia bayar, supaya kita jangan jadi batu sandungan. Kita bukan anak-anak cengeng, kata Tuhan. Amin. Jadi orang yang punya Roh Kudus, orang yang punya ability, mighty, keperkasaan, punya kemampuan, makanya dikatakan punya hikmah. Amin. Saudara, Tuhan, aku mau minta pisang Tuhan, di belakang rumah ada cangkul. Kita sama Pak Torus, ada kembang pisang rumah. Aku minta dari Tuhan, gak dikasih. Kayaknya disuruh aku nanti. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Oh, gak perlu, aku sudah berpuasa 40 hari minta pisang Tuhan gak kasih 3 kali Tuhan. Kok jahat sih Tuhan? Hanya pisang yang aku minta gak kau kasih. Saudara suruh tanam. Itulah kemampuan. Amin. Itulah keperkasaan. Itulah ability. Kesucian bukan masalah pintar. Kesucian bukan masalah gelar. Kekudusan enggak masalah ilmu pengetahuan itu, saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesucian itu adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Kekudusan itu relationship terdalam, terdekat kita dengan Tuhan. Oh, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Seringkali ke gereja, orang yang dekat dengan Tuhan tergantung kekudusan hidupnya. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, jangan saudara lihat orang dekat dengan Tuhan karena dia rajin. Lihat kesuciannya, lihat kekudusan hidupnya. Amin. Di situ ukuran saya tidak karena saya pendeta otomatis suci. Saudara, lihat buah-buah hidup, lihat karakternya. Ini bukan bicara ilmu. Oh, banyak baca Alkitab kudus, terus banyak baca Alkitab suci. Itu sarana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti saya larang, oh jangan baca Alkitab, nah itu ukuran kekudusan.
Saudara, makanya yang saya katakan di awal tadi, yang duduk di gereja tidak merasakan jamaah, yang duduk di parkiran justru merasakan jamaah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketika emas harus menjadi emas murni, ketika emas harus menjadi emas tulen yang tidak bercampur dengan logam apapun, itu mahal, itu langka. Amin. Amin. Itu langka. Nah, kenapa dia menjadi barang yang langka? Karena membuat emas yang murni, madu yang murni langka, susah dicarikan. Orang di oto-oto itu dibilang asli, padahal nggak asli. Jadi saudara, nah kenapa barang yang langka ini nggak ada di gereja? Saya kemarin dengar kesaksian pendeta Jarod Wijanarko yang terkenal dengan edukasi anak-anaknya di PAUD itu. Ya, merantau dari kampungnya, saya lupa kampungnya Kudus, saya kalau salah Pati atau Kudus dari Jawa Tengah. Di tahun 90 dia pergi merantau taman SMA, nggak ada keahlian apapun. Waktu itu khusus komputer, saya masih ingat masih di BES, ya kayak gitu-gitu, di BES, Word, les komputer. Nah, saya juga dulu pengen. Begitu saya lihat namanya, aduh ini nggak masuk ke otak saya. Nah, akhirnya dia merantau. Sekarang jadi orang kaya dan sukses, anak Tuhan. Ya, ketika dia bekerja, dia hanya punya satu modal, kejujuran. Kejujuran yang betul-betul ditanam. Dan itu menjadi, tidak punya keahlian lain, tidak punya kepintaran karena memang anak desa, tidak punya strata pendidikan yang tinggi. Yang dia tahu hanya bekerja jujur, rajin. Saudara, singkat cerita, perusahaan tempat dia bekerja itu, si pemilik perusahaan memanggil dia dan bilang untuk menyerahkan perusahaan ini dikendalikan sama dia. Saudara, dia kaget. Kenapa Bapak menyerahkan perusahaan ini? Itu saya pimpin, itu saya kendalikan. Saya tidak mampu lagi. Dan saya percaya sama kamu karena kamu orang jujur. Sekarang dia punya 4 perusahaan, itu 4 dikasih semua. Beda dengan perusahaan yang dia buat sendiri. Nah, kenapa orang begitu mempercayakan perusahaannya? Makanya waktu saya dengar kesaksian, kejujuran itu barang langka. Barang langka itu mahal. Amin. Barang langka itu sulit dicari. Begitu orang mendapatkannya tidak mau lepas. Tidak ketemu orang lagi yang jujurnya seperti ini. Seperti Tuhan berkata kepada Iblis, ketemu Ayub nggak? Nggak ada orang yang sesaleh dia, sejujur dia, yang begitu baik menjauhi kejahatan. Tidak ada, kata Tuhan. Benar nggak kata Tuhan sama si Iblis? Iblis bilang iya. Hei anak-anak, kalian mau sukses dan kaya, apa yang orang tidak punya? Jangan tinggal, aduh bapakku hanya menamatkan aku SMP. Kalau kalian punya kejujuran, dalam nama Yesus saya jamin berhasil. Amin gak? Oh enggak. Enggak apa-apa. Yang dengar yang beriman. Iya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyesal hanya gara-gara kita tidak dikasih kesempatan. Bapakku cuma petani, kerjanya tukang bodos. Saudara, kalau punya kejujuran, engkau akan ditinggikan seperti meninggikan pelita. Itu kejujuran barang langka, barang yang hampir punah.
Makanya saya kasih tes case kemarin sama anak. Berapa teman? Ya saya tanyakan, ini yang di gereja ini anak remaja berapa orang? Saya tanya, yang jujur dengan yang tidak jujur banyak. Mereka bilang banyak yang tidak jujur. Berarti masih langka juga di gereja kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia punya 4 perusahaan, 4-4-nya itu dikasih hanya bermodalkan kejujuran. Bukan karena dia lulusan Jerman, lulusan Amerika, lulusan Australia. Hebatnya. Kau lulusan mana? UGM, jago ya. Saudara, apa yang dunia tidak bisa berikan, itulah yang saudara cari. Saya mau katakan, dunia tidak bisa kasih kejujuran. Dapat saudara di sekolah, ketemulah orang-orang yang tidak jujur. Jadi itu yang Tuhan mau berikan lewat Roh Kudus. Itu turunan dari kesucian. Amin. Ya, siapa yang bisa menyangkal itu akan merugikan hidupnya? Ada yang menyangkal kejujuran akan merusak ekonominya. Ada yang menyangkal kejujuran akan merusak masa depannya. Ayo silakan angkat tangan. Tapi kenapa kita tidak kejar? Halo? Seyogianya, kalau memang ada Roh Kudus di sini, di hidup kita, maka yang kita cari itu kebenaran, bukan kepalsuan. Halo? Nah, anak-anak perempuan, kau harus punya Roh Kudus, supaya jangan bangga ketika dibohongi, digobali laki-laki. Iya, dulu kata-katanya manis, aku yang paling cantik dari semua orang di gereja ini. Itu kan fitnah. Kalau ada yang bilang kalian cantik, itu fitnah, bukan pujian. Jadi jangan langsung besar dulu kepalanya. Kau melebihi dari apapun yang kupunya. Oh iya, keren. Tapi si cewek bilang dapat iya. Kita kan suka dipalsu-palsuin begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau kita punya Roh Kudus, kita maunya pure, yang murni, yang asli. Amin. Itu kepekaan kita, saudara. Sehingga kita pun bisa menentukan pilihan. Siapa dulu yang menikah memakai pilihan dari Roh Kudus? Ya, nah kalau kita gagal, anak-anak kita jangan. Karena itu sangat penting. Ya, ketika orang dapat berkat besar, lupa sama Tuhan. Tapi coba nanti ketika rugi, kebakaran atau ditipu orang, Pak Pendeta, tolong ada masalah. Apa itu? Aku ditipu orang, Pak. Jangan, supaya dia kembalikan uang. Berapa, Pak? Tidak banyak, cuma 23 miliar. Dulu waktu punya 23, Bapak kemana? Ya itulah Pak, manusia. Gitu. Nah kebanyakan orang begitu. Udah apes baru ingat. Ya nanti jangan, ya ini anak-anak yang masih wajar, jangan nanti setelah menikah, oh Tuhan, kenapa berat sekali perjuangan ini? Aku tidak menyangka. Nah waktu kau jatuh cinta, tanya Tuhan, Tuhan, ini si cowok bikin aku kelopet-kelopet, ini setan atau malaikat? Aku mau kenal lebih dalam. Pak Pendeta, itu manusia yang satu itu. Nah, jangan waktu sudah susah baru tega Tuhan. Kenapa Tuhan gak ingatkan dulu? Dimarahin lagi Tuhan, disalahin. Kenapa Tuhan gak ingatkan saya dulu?
Jangankan diingatkan tai kambing pun rasa coklatnya sama kau waktu jatuh cinta itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah saudara tidak punya kebutuhan lain. Kita harus punya kekebalan. Kita harus punya keperkasaan yang Tuhan tanam dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Amin. Ya. Siapa yang akan menyangka kehidupan nanti akan tambah berat? Jangan salahkan situasi. Setelah Yesus naik ke surga, Dia sudah bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu seberat apapun, seberat apa tantangan zaman. Dia tahu sesulit apapun nanti tantangan zaman. Makanya Dia bilang, aku akan berikan Roh Kudus. Manusia saja bisa kasih vaksin, Tuhan bisa kasih dirinya. Amin. Ya, mari kita hadapi tantangan zaman ini karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita Tuhan
Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Jamahlah kami Tuhan, urapilah kami Roh Kudus dengan penuh kerinduan. Mintalah Roh Kudus, itulah rencana terbaik Allah bagi kita untuk menghadapi, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi zaman ini. Haleluya, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hari laku kami itu. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Roh Kudus, jamahlah kami Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Kesucian, kekudusan itu membuat semua keperkasaan Tuhan bekerja dalam hidup. Kekuatan dan kemampuan ilahi untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, berhasil dan menang di tengah-tengah godaan dunia ini. Tuhan Yesus, maka sudah selesai pemberitaan, tapi Roh Kudus, Roh yang selalu ada, Roh yang dicurahkan untuk kami dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berhadapan, apapun yang kami kerjakan. Roh itu sudah menjadi benih hidup di dalam kami. Roh itu menjadi benih kekudusan Allah yang akan menawarkan segala racun, mengalahkan segala godaan. Itu benih ilahi yang hidup di dalam kami, yang buat kami mampu, kuat, menang, berhasil dan tangguh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang tak terselami. Rancangan-Mu karena Engkau sungguh sangat maha tahu akan hari-hari terakhir, akan akhir-akhir zaman ini. Kami bersyukur kalau kami hari ini dikasih karunia menerima Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Jehovah Jahwe, Yesus Kristus yang naik ke surga, Engkau yang berjanji mencurahkan Roh, supaya setiap orang yang menerima Roh Kudus diberi kuasa menjadi saksi yang melihat, merasakan, yang menikmati, dan yang menjadi pelaku dari semua kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.